ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang hari ini masih memberikan kesempatan sisa umur. Mudah-mudahan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak terbuang cuma-cuma, tapi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kegunaan, bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan solution the problem, bisa memberikan kegunaan bagi kehidupan manusia yang lain, sehingga harapan kita hidup itu bisa mencapai martabat hasanah di dunia dan akhirat. Di antara tujuan hidup kita adalah sebagaimana yang selalu kita lantunkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi manusia hidup itu tujuan utama adalah untuk mencapai kehidupan hasanah di dunia dan akhirat. Apakah ibu-ibu berkeinginan untuk dunianya baik? Ya, tungguan apa ya saja? Sungguhan. Nah, ibu-ibu, salah satu cara untuk bisa mendapatkan hasanah dunia sebagaimana yang selalu kita lantunkan doa, yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, yaitu komsatin min sa'adatil mar'i. Ada 5 perkara yang bisa membawa sakinah ketentraman dalam hidup. Di antaranya adalah ayyakuna zaujatuhu sholihatin wa auladuhu abroron wa khulatuhu sholihina wa ayyakuna rizqahu fi baladi. Halo? Masih bisa didengarkan? Ibu-ibu sudah ngantuk? Bagaimana supaya kita itu mengawali pengajian ini tidak ngantuk? Apakah mau saya berikan doa? Tetapi harus sama-sama dengarkan dan ditirukan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu menjadi orang beriman. Ayo. Bersedih hati, bercemas diri, bergulau, karena kamu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah supaya kita itu bersenang diri,
menghibur diri, menyenangkan diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu menjadi orang beriman itu sedih, susah, galau, cemas, maka senangkanlah dirimu supaya kalian mendapatkan kasanah, syakinah, ketentraman jiwa. Betul atau tidak? Jadi yang dicari manusia hidup itu adalah bagaimana bisa mendapatkan syakinah, ketentraman jiwa. Gino Banggi. Ada yang ingin sedih hati? Inginnya suka, inginnya senang. Maka hiburlah diri ibu-ibu dengan menyenangkan diri sendiri, karena belum tentu anak dan pasangan kita akan bisa memberikan kesenangan sesuai yang kita harapkan. Betul atau tidak? Betul. Maka tujuan kita, kewajiban kita supaya awet muda, senangkan diri sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama adalah qad kholat min qablikum sunanum fashiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba ibu yang ada yang membaca Al-Quran, bisa dibaca surat Al-Imran ayat 36. Dibaca, sing suarane paling apik sinten? Yang suaranya paling merdu siapa? Kalau semuanya merdu, dibaca bareng-bareng. Surat Al-Imran ayat 36. Qad kholat min qablikum sunanum fashiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba ibu pakai mic-nya. Qad kholat. 36. Ya, 36 atau 37 itu. Ya, artinya nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab. Halo, kayaknya keliru. Jadi ayatnya itu qad kholat min qablikum sunanum fashiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Al-Imran 136, kalau enggak 137. Coba dikaji, kalau keliru dicari. 137.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, beberapa peristiwa. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi perintahnya Allah itu yang pertama adalah supaya kita untuk menenangkan hati, menenteramkan jiwa, refreshing, diperintahkan oleh Allah tadzabur alam atau piknik. Jadi piknik itu perintahnya Allah supaya kalian berjalan di muka bumi melihat bagaimana Allah menciptakan keindahan alam semesta ini. Tidak penjenengan hati ini sumpah diperintah untuk apa Ibu? Refreshing. Jadi, lihat sana ada gunung, ada lautan, ada berbagai macam keindahan alam itu supaya dikunjungi. Jadi penjenengan piknik itu ada dasar, tidak hanya sekedar ngelincir, tapi perintah Gusti Allah. Sudah paham Ibu? Besok Minggu langsung piknik. Gratis. Ya. Jadi yang pertama untuk bisa menciptakan kesenangan hati, ketentraman jiwa, sakinah kehidupan, maka perintah Allah dalam surat Al-Imran 137 dicatat. Jadi oleh ngaji nanti ada ilmunya. Kemudian yang kedua adalah wasbir ala ma asobaka. Bersabarlah kamu ketika menghadapi takdirnya Allah, menghadapi ketidakenakan hidup. Jadi wong urip niku ora seneng tok. Wong urip niku tidak gembira terus, tetapi suatu saat Allah akan memberikan cobaan, Allah akan memberikan musibah, Allah akan memberikan ketentuan berupa takdir, panjenengan kudu nrimo dengan legowo. Karena kalau tidak legowo, tidak ikhlas, adanya cuman gersulo, sedih, susah dan lain sebagainya. Takdirnya Allah itu apa saja? Yang pertama, kalau ibu sudah punya pasangan, artinya pasangan itu takdirnya Gusti Allah harus disyukuri. Betul atau tidak? Karena suami istri itu adalah ketentuan Allah. Coba bisa dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Coba diteruskan. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah fi
muda-muda kok nggak ada yang tampil. Suaranya paling enak. Coba yang lain artinya. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi pasangan suami istri itu merupakan ketentuan Allah. Banyak orang yang kadang-kadang gersulo karena pasangannya tidak sesuai harapan, akhirnya bertingkah yang aneh-aneh, merasa kecewa. Jadi kita harus bisa menerima takdirnya Allah. Wasbir ala ma'asobaka, bersabar terhadap apa yang terjadi pada kita, supaya kita tentram, supaya kita nyaman, supaya kita tenang, supaya kita sakinah. Maka wasbir ma'asobaka, bersabarlah kamu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nerimo. Mungkin ibu-ibu saat berdagang, dagangannya kok kurang laku, agak sepi. Nah, kita tidak boleh kemudian meresahkan diri, menyiksa diri, kecewa. Anggaplah itu sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah berupaya, berusaha. Bu, jadi itu cara supaya bisa hidup tentram, hidup tenang. Kita harus menerima ma'asobaka min biidnillah, bersabar terhadap ketentuan Allah, sabar terhadap takdirnya Allah, supaya kita tidak merasa resah hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama kali adalah kita diperintahkan untuk mencari pasangan hidup. Jadi perintah menikah itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tentram, bisa tenang, untuk menahan gejolak. Itu salah satunya adalah menikah. Ibu-ibu sudah menikah semua? Sudah. Ada yang belum menikah? Ada. Ada yang masih single ladies? Jadi single ladies itu bahasa yang paling halus, ya. Coba perintah Allah itu ibu lihat dalam surat An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32 itu perintah kepada orang yang masih single man, single ladies, atau masih jomblo, disuruh mencari pasangan. Wa anhikul ayyama minkum wassolihina. Ya, coba diteruskan. Gak enak suaranya Kak Panji. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa immaikum wassalihina min ibadikum wa imaikum in
Wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Jadi menikah itu adalah perintahnya Allah. Bagi orang-orang yang masih jomblo, single man atau single ladies, kalau kamu miskin, nanti Allah yang akan mencukupkan kebutuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya didasari karena perintah Allah. Belum datang pasangannya belum ada. Ibu-ibu, ada cara supaya penjenengan segera dapat pasangan. Rasulullah menyatakan lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dzikin mahrozan. Barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan solution the problem, akan memberikan solusi terhadap problem-problem yang kita hadapi. Mungkin ibu belum punya pasangan, banyak istighfar, nanti Allah yang akan mendatangkan. Mungkin ibu dalam putra putrinya belum bekerja, banyak istighfar, nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi Islam itu adalah datang bukan untuk memberatkan. Kehadiran Islam bisa memberikan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh hambanya. Kalau kita menghadapi kesulitan hidup, diperintahkan astaghfirullahaladzim. Coba kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Nah, jadi ibu banyak-banyak istighfar, nanti Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala persoalan hidup ini. Yang kedua, warrazaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, nanti Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga. Barang siapa yang banyak istighfar, nanti Allah akan memberikan bi amwali wal banina, harta yang banyak dan berikan banin, anak-anak. Jadi ibu kalau ingin hartanya banyak, ibu-ibu yang belum punya anak, perbanyak istighfar, nanti Allah akan memberikan anak. Baik yang keluar dari rahim kita, maupun kalau ibu sebagai pemegang lembaga pendidikan, nanti anak-anaknya akan datang. Jadi sapa wong sing banyak membaca istighfar, Allah akan memberikan di amwali harta wal banina, anak-anak. Yang ketiga, Allah akan memberikan yang berupa kuatan ila kuatikum, diberikan kekuatan lahir dan batin. Kalau ibu dalam keadaan yang lemah, yang lelah, yang galau, supaya semangat, supaya energik, diperbanyak untuk membaca istighfar, nanti Allah akan memberikan kuatan ila kuatikum. Ibu-ibu, orang yang banyak istighfar nanti akan diberikan kekuatan lahir batin. Mungkin ibu-ibu ada yang kakinya sudah capek, ada yang kakinya cepat lelah, dengkule sering korean. Nah,
Kalau kondisi fisik yang lemah seperti itu diperintahkan oleh Allah supaya kita banyak istighfar, nanti Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin. Mungkin diberikan kekuatan pandangan mata, kekuatan telinga, kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk menguatkan diri kita. Ada yang badannya masih loyo, ada yang pandangannya masih sudah kabur. Perbanyak istighfar. Nanti Allah akan memberikan janji-janjinya itu dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu, itulah cara-cara untuk supaya kita senang, kita gembira, kita sakinah. Yang pertama tadi apa, Ibu? Qad qolat min qablikum sunanung fasyiru fil ardi, atau piknik atau refreshing. Yang kedua, cara untuk menenteramkan jiwa ialah wasbir ala ma'asobaka, bersabar terhadap ketentuan Allah. Musibah yang menerima, kesedihan harus diterima dengan kesabaran. Yang keempat adalah menikah. Yang ketiga adalah menikah. Jadi menikah itu menenteramkan hati, tidak terus bergejolak. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan bisa menerapkan ketentraman hati. Adakah ibu-ibu yang belum punya pasangan? Nggih teko sakniki. Sing jilbabe nopo? Ya. Ibu, yang keempat adalah istighfar. Banyak istighfar. Terus selanjutnya Rasulullah menyatakan arba'ate min sya'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bisa membahagiakan manusia. Yang pertama adalah ayyakuna zauzatuhu solihatin. Kalau dalam rumah tanggamu ada pasangan yang soleh dan solehah. Ibu mau tahu rumah tangga yang membawa berkah? Jadi ibu-ibu, ayyakuna zauzatu solihatin. Kalau kamu ingin mendapatkan kesenangan hati, ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, maka harus bisa menciptakan jewelry of the world. Jewelry of the world itu apa? Ad-dunya mataun, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang solehah. Jadi ibu sebagai jewelry of the world, sebagai hiasan dunia, masih mengalahkan emas permata, masih mengalahkan berlian, yaitu wanita yang solehah seperti ibu-ibu ini. Jadi ciptakan supaya suami betah di rumah, yaitu dengan menciptakan sebagai hiasan yang tampil untuk memberikan hiburan, untuk memberikan ketentraman, untuk memberikan kesenangan hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami itu ada 2. Suami yang membawa berkah dan suami yang membawa musibah. Mau tahu? Ciri-ciri suami yang membawa musibah itu, maksud kami, istri yang membawa musibah itu laki-lakinya
Artinya seorang istri yang membawa musibah atau itu suaminya kuru-kuru. Ciri-ciri wanita yang membawa musibah itu suaminya kurus-kurus. Kenapa kurus-kurus? Karena setiap hari diomelin terus. Tetapi besok di akhirat akan mendapatkan keringanan siksa. Karena apa? Karena di dunia sudah tersiksa. Betul atau tidak? Jadi di dunia sudah ngenes karena setiap hari diomeli, setiap hari ditukari, setiap hari mendapatkan omelan. Kalau Astri omel itu masih sehat. Ya. Kalau sakit nggak bisa ngomel, Ustaz. Yang kedua, istri yang membawa berkah itu ciri pertama adalah suaminya gemuk-gemuk. Karena senang terus. Jadi baru mendekat sudah bisa senang. Tentram hatinya. Senyumannya membawa baitil jannah, rumah seperti surga. Itu kalau istrinya soleh. Kalau istrinya membawa musibah, suami baru mendekat sudah diomel. Ya guru. Inilah yang harus diciptakan supaya tujuan kita untuk menciptakan sakinah, ketentraman. Wanita itu adalah sebagai surga. Al-jannatu tahta ahdamil umma. Al-jannatu tahta ahdamil ummahat. Wanita, ibu, emak sebagai surga. Dan surganya itu berada di bawah telapak kaki. Seorang anak surganya di bawah telapak kaki ibu, tapi seorang ibu surganya di bawah telapak kaki suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Wanita supaya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga, maka perbanyaklah taat kepada suami. Jadi Nabi menyatakan arba'ati min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bisa membawa kebaikan rumah tangga. Itu pertama, ayyakuna zauzatuhu sholihatin. Kalau kamu mempunyai pasangan yang istri yang solehah. Istri yang solehah itu cirinya seperti apa, ibu-ibu? Apakah yang badannya lemu? Apakah wajahnya yang seperti artis? Apakah yang jalannya seperti macan luwe? Ciri wanita yang solehah dalam hadis Nabi itu inna durta ilaiha syarotka, yaitu yang taat pada suami. Jadi wanita itu gampang masuk surga kalau menjaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan taat pada suami. Jaminannya adalah surga. Kalau saya melihat ibu-ibu ini kayaknya calon-calon penghuni surga. Jadi di dunia supaya senang, kita harus banyak berupaya untuk mendatangi majelis taklim supaya tentram hatinya. Man ahaba ayyuba syatolahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asyarihi falyasir rohim. Sapa wong sing kepengin dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki,
perbanyaklah silaturahmi seperti ini, karena di sini tempat makanannya rohani. Makanan rohani itu bukan spaghetti, bukan bakso, bukan penyet, tetapi kajian-kajian rohaniah ini akan bisa menenteramkan hati. Sampun ngantuk? Tadi doanya belum semuanya. Sekarang coba ibu-ibu dipegang pundaknya teman sebelahnya. Semuanya dipegang pundaknya. Sudah dipegang semua? Tirukan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dongo kok guyu. Ulangi supaya nanti nggak gampang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doanya supaya tidak ngantuk. Konsonin dengan jiwit nanti akan tangi semua. Sudah dijiwit? Ini nanti ada tanya jawab. Gitu. Kemudian yang keempat, tadi ayakuna zauzatu solihatin, yang bisa membawa sakinah, ketentraman keluarga adalah adanya pasangan wanita yang solehah. Kemudian wa auladu abror, anak yang baik, anak yang soleh. Jadi supaya kita mendapatkan doanya anak yang soleh, maka ibu-ibu harus berupaya bagaimana anak ini bisa dikenalkan agama. Idza mata banu Adam ingqata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka segalanya akan putus illa min salasin, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Bagaimana ibu akan bisa mendapatkan anak yang soleh kalau selama hidup tidak pernah dikenalkan agama? Jadi anak itu aset yang bisa diharapkan orang tua, bukan materinya, tetapi doa anak yang soleh, yang solehah, yang nanti akan bisa meringankan siksa orang tua, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya anak yang soleh dan solehah. Sudah pada ngantuk? Yang keempat atau kelima? Yang keempat adalah wa yakuna rizqahu fi baladi. Keluarga, masyarakat
bangsa dan negara itu akan bisa tentram, akan bisa nyaman, akan bisa tenang kalau kondisi ekonominya ini baik. Betul atau tidak? Betul. Karena ekonomi itu bagian terpenting dalam kehidupan. Maka Nabi menyampaikan wa ayyakuna rizqahu fi baladi, carilah kamu rezeki di dalam negerimu sendiri. Tidak usah pergi ke Thailand, tidak usah pergi ke Saudi Arabia, gak usah pergi ke Hong Kong, gak usah pergi ke Jepang, gak usah pergi ke Korea untuk mencari rezeki, tapi bisa digali dalam negerimu sendiri. Karena kalau orangnya sudah berkeluarga, yang satu di Amerika, yang satu di Hong Kong, yang satu di Saudi Arabia, yang satu di Korea, bagaimana akan bisa menciptakan sakinah ketentraman? Betul atau tidak? Makanya Nabi menyampaikan wa ayyakuna rizqahu fi baladi, carilah rezeki dalam negerimu sendiri supaya banyak membawa berkah. Bagaimana caranya? Ibu bisa berjualan. Ini ibu ada yang menjadi saudagar, ada yang punya usaha, ada sing dodolan. Jadi jualan itu perintahnya Nabi. Istri-istri Nabi itu adalah orang saudagar, orang bisnismen, orang dagangan. Dan orang berdagang itu rezekinya akan lebih cepat daripada di kantor. Betul atau tidak? Karena orang bisnis setiap saat, setiap detik akan mendapatkan keuntungan. Maka perputaran ekonomi, perputaran uang itu berada banyak, 99% ada dalam dunia bisnis. Jadi ibu, bisnis itu bukan pekerjaan yang rendah, tapi itu dicontohkan oleh Nabi dan istrinya yang pertama bernama Sinta. Khadijah adalah seorang saudagar. Tapi yang lain juga bisa menjadi seorang yang punya kemampuan sebagai guru. Ada yang guru? Yang jilbab mana? Ada yang guru, ada yang kantor, ada yang di perusahaan. Semuanya itu niati karena mencari nafkah adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tugas utama seorang istri adalah kepada suami. Mencari ekonomi boleh supaya kita bisa mendapatkan kasanah di dunia. Karena kita untuk menjalankan rukun Islam itu pun butuh dana, betul atau tidak? Kepingin umroh perlu, kepingin membuat sekolahan butuh, kepingin haji butuh. Jadi uang ekonomi itu penting kalau kita ingin mendapatkan kasanah untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang melakukan rukun Islam, menjalankan syariat Allah. Semuanya itu juga butuh dana. Kepingin jilbab yang baik butuh, kepingin putra putrinya berpendidikan tinggi butuh, kepingin punya masjid butuh, kepingin punya mobil butuh. Jadi itu adalah bagian daripada perintah Nabi wa ayyakuna rizqahu bi baladi, carilah ekonomi rezeki dari dalam negerimu sendiri supaya banyak membawa keberkahan. Yang terakhir adalah wa khulatuhu sholihin. Manusia itu akan nyaman, akan tentram, akan tenang kalau punya sahabat yang baik-baik. Wa khulatuhu sholihina, sahabat yang baik itu ya seperti ibu-ibu ini. Kalau lagi sedih, lagi susah, lagi bingung, lagi galau, perbanyak sahabat. Karena
pendapatnya, usulannya bisa memberikan solusi, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Ibu-ibu, jadi ada 5 perkara yang harus diperlakukan, harus dijadikan pedoman dalam hidup untuk mencapai kasanah sakinah dunia. Yang pertama adalah apa tadi? Refreshing. Surat apa, Bu? Al-Imran 137. Yang kedua, wasbir ala ma'asobaka, bersabar terhadap keadaan sesuatu yang tidak mengenakan. Yang ketiga, banyak istighfar, akan diberikan solusi terhadap banyak masalah. Menikah. Yang keempat, menikah. Dan ibu-ibu yang masih jomblo-jomblo silahkan mencari pasangan. Nanti kalau tidak dapat pasangan, saya yang akan mencarikan. Maksudnya yang mencarikan. Ya. Yang kelima adalah istri yang solehah, anak yang soleh, ekonomi yang baik, dan sahabat yang baik. Itulah kajian hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan. Sebelum kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk termin pertama saya buka 3 orang. Berdiri, namanya siapa? Persoalannya apa? Mic-nya, Bu, supaya dengar. Ustaz Maksud. Masalah tadi nomor berapa 2, masalah kesabaran. Jadi kan nggak boleh aku sampai ke luar negeri. Di dalam negeri ada udah berusaha dengan misalnya berdagang, sudah dikenakan pajak dan kondisi tidak aku, dengan kesabaran ya sudah minta pertolongan hanya pada Allah bukan kita. Gimana dengan kondisi negara dalam negara, ada negara dalam negara, bagaimana yang orang yang menempatkan orang tidak pada tempatnya, mana ada negara. Coba Kak rasa diri Ibu. Misalnya di negara kita ini, di kondisi kayak begini ya kita sudah sabar. Misalnya ada negara di dalam negara, kan Ustaz tadi bilang nggak boleh sampai luar negeri. Sudah berusaha berjualan, sudah kenakan pajak, jualan tidak laku. Terus sedangkan pemerintah menempatkan orang tidak pada tempatnya. Bagaimana dengan kondisi ini yang begini tidak dikenakan pajak walaupun rumahnya sekitar triliunan. Bagaimana itu Ustaz? Jadi begini Ibu-ibu, dalam Al-Quran surat Luqman itu, Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, wasbir ma'asobaka, bersabarlah kamu ketika menghadapi ketidakenaan hidup. Jadi ketidakenaan hidup itu banyak, kadang dari sahabat kita,
dari teman kita yang so cerewet, so usil, so berkhianat dan lain sebagainya, itu kira-kira ada nggak Bu? Pernah menemukan orang seperti itu? Di sini ada orangnya? Insirannya. Ketika menghadapi hal seperti itu, maka orang yang beriman, dalam surat Al-Furqan itu Allah menyampaikan, wa idza qadabahum jahiluna qalu salam. Kalau kamu menghadapi orang, menjumpai orang yang mendolimi kamu, tidak mengenakkan kamu, tidak menyenangkan kamu, maka qalu salaman, tidak usah direken, tidak usah dipikir. Karena kalau kita selalu mikir akan menambah beban, menyiksa diri. Betul atau tidak? Jadi dalam hidup itu ada orang yang tipenya seperti itu. Ada. Jadi nggak usah, supaya kita tetap tenang hati, harus berpikir yang positive thinking. Tidak usah meladeni orang yang mendolimi, sehingga kita tidak ada masalah dengan orang lain. Wa idza qadabahum jahiluna qalu salaman. Kalau kamu berjalan menjumpai orang yang dolim, yang mengkhianati, yang suka cerewet, yang suka macam-macam, qalu salama, seolah-olah tidak ada masalah. Jadi manusia itu harus punya berpikir yang selalu positive thinking, berpikir yang enak supaya tidak membebani diri. Nah, bagaimana menghadapi kalau kita dalam kondisi yang tidak punya ekonomi? Maka ada ajaran pendekatan spiritual, kongkon istighfar. Istighfar itu akan bisa menenteramkan hati. Istighfar itu akan menghapus dosa. Istighfar itu akan mendatangkan rezeki. Ada seorang dalam surat Hud ayat 54 itu bertanya. Nabi Hud menyampaikan, ya qaumi, wahai kaumku, astaghfiru rabbakum, perbanyaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, niscaya Allah akan memberikan biamwali, akan memberikan harta, memberikan rezeki, wal banina, akan memberikan banyak anak, kuatan ila kuatikum, kekuatan lahir dan batin, supaya punya kekuatan jiwa. Jadi rezeki itu bisa ibu melakukan istighfar. Nanti akan ada perubahan. Coba dalam satu hari perbanyak istighfar selama 1000 kali. Nanti ada keajaiban seperti janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi menghadapi kesulitan ekonomi, Allah sudah memberikan jalan seperti surat Hud, surat Nuh, supaya kita diampuni dosa, ditenangkan hati, diberikan rezeki yang datangnya tidak terduga, perbanyak istighfar. Yang kedua, banyak silaturahim, supaya hati kita tidak susah, tidak sumpek. Nanti dengan teman-temannya akan diberikan hiburan, sehingga kesusahan itu menjadi terhilangkan. Sudah jelas? Yang terakhir, yang tadi, bagaimana kalau kita tidak boleh keluar negeri? Itu banyak mudaratnya. Seorang ibu kerja di Korea, seorang ibu kerja di Arab Saudi, suaminya di rumah. Kalau suami lagi membutuhkan istri, bagaimana?
Kalau seorang istri bepergian jauh tidak dibarengi suami, itu tidak diperbolehkan, karena seorang wanita nanti akan banyak tantangan di sana. Suami akan merana karena ditinggal kekasih. Jadi itulah dampak-dampak kenapa Nabi tidak membolehkan. Kenapa Nabi memerintahkan untuk mencari ekonomi dalam negeri dengan jualan, dengan bisnis, dengan berbagai hal. Insya Allah kalau niatan kita itu karena Allah, nanti Allah akan memberikan jalan dengan banyak beristighfar. Dan sebelum berdagang perbanyaklah sholat apa? Pagi, sholat duha. Guna sholat duha itu mendatangkan rezeki yang masih jauh, yang masih di atas didekatkan, yang masih di dalam perut bumi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ibu lakukan nanti Allah akan memberikan jawaban. Jadi kita berpasrah kepada Allah setelah kita berusaha, berdoa. Kalau memang Allah menakdirkan kita tidak mendapatkan, pasrahkan supaya hati kita tentram. Kita sudah berupaya untuk menanam padi, menanam telo, menanam jagung, terus kok tiba-tiba dimakan tikus, dimakan wereng. Pasrah pada Allah. Artinya apa yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan jiwa. Sampun paham? Ada lagi? Sudah cukup nggih? Penjenengan praktek nih istighfar tadi ya Bu ya. Sak mampune, mungkin mampune 200 setiap sholat, atau habis sholat 100. Jadi kalau 5 kali berarti 500. Nanti Allah akan memberikan janjinya itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nama saya jangan salah panggil, yaitu Abi Maksum Suyitno. Kemarin pernah ngisi pula kuliah subuh beberapa bulan yang lalu, Ustadz. Ini Ustadz ini teman kami di Dewan Dakwah. Jadi Ustadz Nurul ini punya keahlian media massa. Ahli apa Ibu? IT. Demikian kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.